Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seluruh subscriber dimanapun berada, apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Bagaimana tidurmu? Saudara, saya percaya di 2022 ini, saudara makin diberkati. Amin. Ada banyak hal yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan setiap kita, amin. Yang paling penting bagi kita adalah mari kita hidup memenuhi keinginan Tuhan, amin. Itu saja saudara ya, simple aja, kita hidup memenuhi keinginan Tuhan, amin. Nah saudara, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri Dikau, datang dalam hadirat-Mu mengucap syukur, bersuka cita sebab Tuhan sudah mengadakan hari ini bagi kami. Dan karena itu kami mau hidup memenuhi keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, diurapi sehingga apa yang kami baca, kami dengar dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di dalam Lukas pasal 17 ayat 21 dikatakan begini. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saudara, ini menarik saudara. Ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapankah kerajaan Allah akan datang? Dia pun menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Itu saudara baca dalam Lukas 17 ayat 20, ayat sebelumnya. Tadi kan kita baca ayat 21. Nah saudara, apakah maksud Yesus menjawab demikian? Secara sederhana, dia ingin menyatakan, saya berdiri di sini. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak mungkin diam di dalam orang-orang Farisi. Akan tetapi pada saat itu kerajaan Allah ada di tengah-tengah mereka karena Tuhan Yesus sedang ada berdiri di antara mereka. Keberadaan Tuhan Yesus menyiratkan kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Ini berarti di mana Yesus berada, disitulah kerajaan Allah berada. Amin saudara. Di mana Yesus berada, di sanalah kerajaan Allah itu berada. Penebusan Allah melalui putranya telah membuat saudara dan saya, kita yang percaya kepadanya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal 1, kalau sudah baca di ayat 5 bagian B sampai ayat 6, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tidak hanya di mana Tuhan Yesus berada saja kerajaan Allah berada, tetapi juga di mana gerejanya berada. Amin. Amin. Jadi sekali lagi bahwa tidak hanya di mana Tuhan Yesus berada, ya, kerajaan Allah berada, tapi juga di mana gerejanya berada, di sana kerajaan Allah berada. Sebab di mana ada gerejanya, berarti di sana ada Roh Allah. Amin. Nah, saudara, ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus bebas menyatakan kehendaknya. Dia semestinya memiliki sebuah lingkungan ilahi
yang kita persiapkan di dunia ini bagi kerajaan, kuasa, dan kemuliaannya agar dapat dinyatakan secara bebas. Bagi kita yang terpenting bukanlah hadiah atau posisi kita dalam kerajaannya, melainkan apa yang dapat kita perbuat dalam membawa kerajaannya turun ke tengah-tengah manusia di bumi saat ini. Ketika Yakobus dan Yohanes meminta Yesus melakukan sesuatu bagi mereka dengan berkata, misalnya di Markus 10 ayat 37, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Itu dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat 37. Apa kata Yesus? Yesus menjawab begini saudara di ayat 38 di Markus pasal 10. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Saudara, dan apa jawab mereka? Mereka pun menyatakan kesanggupannya melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Jadi saudara, jika kita setia mengerjakan amanat agung Tuhan dan bisa menjadi kesaksian bagi dunia ini, secara otomatis upah dari Tuhan akan menjadi bagian kita. Amin. Karena itu saudara, di 2022 ini mari saudara, ya, kita memiliki semangat untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Amin. Menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah manusia, dimanapun kita pergi dan berada. Dan hal terpenting yang harus kita lakukan adalah memenuhi keinginan Tuhan. Apa itu? Yaitu membawa kerajaannya turun ke tengah-tengah manusia di bumi. Maka itu kita selalu berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka saudara, mari kita penuhi keinginan Tuhan, yaitu apa? Bahwa semua orang menjadi muridnya. Amin. Karena dia meninggalkan amanat agung bagi saudara dan saya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah saudara, menjadikan semua bangsa murid Yesus, ini adalah panggilan kita. Dan itu bukan tugas. Kalau tugas, kita bisa lihat untung atau rugi. Iya kan? Ada waktu atau tidak ada waktu. Tapi itu adalah fungsi kita. Amin. Dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka di 2022 ini mari kita warnai dengan apa? Memenuhi keinginan Tuhan, yaitu kita menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Di tempat kerja, dimanapun saudara sedang melakukan tugas kerjamu, hadirkan kerajaan Allah. Ketika ada roh Allah di sana, ada damai sejahtera, ada sukacita, sehingga kita bisa melihat ketika kita memenuhi keinginan Tuhan, maka Tuhan juga akan memenuhi keinginan-keinginan kita. Amin. Mari saudara, kita mengambil komitmen di 2022 ini kita menjadi saksi Tuhan. Kita membawa berita shalom kepada semua orang, damai sejahtera kepada setiap orang yang kita jumpai dimanapun kita pergi dan berada. Pasti berkat Tuhan menjadi bagian kita. Sekali lagi, berkat itu adalah efek, ya kan, bukan tujuan. Karena itu saudaraku yang kekasih, jalani kehidupan di 2022 ini untuk memenuhi keinginan-keinginan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas rahmat-Mu bagi kami. Kami bertekad untuk memenuhi keinginan-keinginan-Mu dalam kehidupan kami, yaitu menjadikan semua bangsa murid-Mu. Pakai kami menjadi alat-Mu, perlengkapi kami dengan hikmat marifat. Apapun profesi kami melihat itu merupakan sarana pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kami hadirkan Shalom di tengah-tengah keberadaan kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea, jemaat Galilea Community of Christ. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus, kami mengalami pemulihan. Ekonomi kami dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami